Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'duh. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, di dalam kitab Sulamut Taufik Shahifah 41 ada penjelasan wa zakatul fitri tajibu bi idraki juz'in min ramadhana wa juz'in min syawalin ala kulli muslimin alaihi wa ala man alaihi nafaqatuhum idza kanu muslimina ala kulli wahidin sha'un min ghalibi qutil baladi idza fadulat an dainihi wa kiswatihi wa maskanihi wa quti man alaihi nafaqatuhum yaumal idi wa lailatihi. Yang intinya zakat fitrah berhukum wajib kepada setiap umat Islam, baik kepada dia sendiri dan kepada seseorang yang wajib diberikan nafkah olehnya. Kewajiban tersebut dengan sebab dia menemui ataupun menututi sebagian dari bulan Ramadan dan sebagian dari bulan Syawal. Jadi apabila lahir di bulan Syawal, dia tidak wajib membayar zakat fitrah. Kenapa? Karena tidak menemui ataupun tidak menututi bulan Ramadan. Beda halnya wafat di bulan Syawal. Kalau wafat di bulan Syawal, wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kenapa? Karena sama-sama menemui ataupun menututi bulan Ramadan dan bulan Syawal. Kewajiban ini apabila zakat fitrahnya melebihi hutang, pakaian, tempat tinggal, dan makanan pokok keluarganya yang wajib diberikan nafkahnya pada malam hari raya dan juga di hari raya itu sendiri. Jadi kalau tidak melebihi dari hal tersebut, maka tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang wajib dikeluarkan di dalam zakat fitrah ialah 1 sok beras yang berkualitas atau setara dengan 2,75 kilogram. Ini kalau makanan pokoknya adalah beras. Dan waktu mengeluarkan zakat fitrah ialah mulai terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan sampai dengan terbenamnya matahari 1 Syawal. Namun boleh ditakjil ataupun dipercepat pengeluarannya mulai dari awal bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan masuk itu sudah bisa mengeluarkan zakat fitrah. Namun waktunya yang asli ialah mulai terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan sampai dengan terbenamnya matahari 1 Syawal. Jadi sebelum waktu pengeluaran zakat fitrah ini habis, jadi harus dipastikan zakat fitrah itu sudah diterima oleh orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Ya, ini mustahikin. Nah, karena waktu pengeluaran zakat fitrah itu ada 5 macam. Yang pertama, waktu wajib, yaitu ketika menemui sebagian dari bulan Ramadan dan sebagian dari bulan Syawal, maka itu berhukum wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ada waktu jawas, yaitu mulai masuk awal bulan Ramadan sampai memasuki waktu wajib. Itu hukumnya boleh. Jadi boleh mengeluarkan zakat fitrah pada waktu itu. Dan yang ketiga, waktu fadilah. Waktu fadilah itu adalah setelah terbit fajar dan sebelum sholat hari raya. Itu adalah waktu fadilah. Kalau sudah subuh hari raya Idul Fitri dan belum sholat
Id, maka itu hukumnya mengeluarkan zakat fitrah adalah fadilah, merupakan keutamaan mengeluarkan zakat fitrah pada waktu itu. Makanya bagi umat Islam dalam melakukan sholat Idul Fitri itu harus disunnahkan agak kesiangan. Kenapa? Agar waktu fadilahnya menjadi luas di dalam mengeluarkan zakat fitrah. Beda halnya dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha itu disunnahkan dilakukan di waktu pagi. Kenapa? Agar waktu melakukan kurban itu semakin luas. Jadi agak berbeda di antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Yang keempat yaitu waktu makruh, yaitu setelah sholat hari raya sampai menjelang tenggelamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Ya kalau sudah tenggelam, maka itu nanti ada waktu yang kelima ini. Jadi sebelum terbenamnya matahari di tanggal 1 bulan Syawal, maka itu hukumnya makruh mengeluarkan zakat fitrah. Jadi kalau sudah sholat Id masih mengeluarkan zakat fitrah, itu hukumnya makruh, kecuali nanti ada uzur. Ya kalau ada uzur seperti menanti kerabat atau menanti orang yang lebih membutuhkan, maka ya nanti tidak berhukum makruh. Nanti kalau sudah terbenam matahari di tanggal 1 bulan Syawal, maka mengeluarkan zakat fitrah setelah terbenamnya matahari hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Kecuali jika ada uzur seperti hartanya tidak ada di tempat tersebut atau menunggu orang yang berhak menerima zakat, maka hukumnya tidak haram lagi. Jadi kalau zakat fitrah dikeluarkan setelah tanggal 1 Syawal, maka itu hukumnya sudah menjadi qadha, karena waktu pengeluaran zakat fitrah ialah mulai dari awal bulan Ramadan sampai terbenamnya matahari dari tanggal 1 bulan Syawal. Seperti itu. Adapun niat zakat fitrah bisa dilakukan ketika memisahkan harta zakat atau ketika diberikan kepada mustahik zakat, juga bisa dilakukan ketika diberikan kepada wakil ataupun panitia zakat. Karena zakat fitrah itu bisa dilakukan sendiri ataupun diwakilkan kepada orang lain. Begitupun niat zakat fitrah itu bisa dilakukan sendiri ataupun juga diwakilkan kepada orang lain. Jadi sama-sama bisa. Jadi tidak ribet dalam masalah niat zakat fitrah ini, tidak ribet. Sangat mudah sekali. Hanya saja dalam masalah niat zakat fitrah apabila dibayarkan oleh orang lain, maka orang lain tersebut harus mendapat izin dari orang yang ditanggung. Jadi kalau tidak mendapatkan izin, lantas yang berniat itu adalah dia sendiri yang menanggung, maka zakat fitrahnya itu tidak sah ya, tidak sah. Beda halnya kalau yang membayar zakat itu adalah orang yang memang wajib memberikan zakat ataupun menanggung zakatnya, seperti suami terhadap istrinya ataupun orang tua kepada anaknya, maka boleh dia sendiri yang berniat untuk mengeluarkan zakat fitrah. Namun apabila sang suami ataupun orang tua memberikan zakat fitrahnya kepada istri ataupun anak, kemudian
anak ataupun istri sendiri yang berniat, maka itu diperbolehkan, diperbolehkan tanpa izin dari suami ataupun izin daripada ayah. Yang wajib dibayarkan zakat fitrahnya ialah orang tua yang tidak mampu, istri, anak, hamba sahaya kalau ada, dan juga khodim, yakni orang yang bekerja dengan upah nafkah. Maka mereka wajib ditanggung zakat fitrahnya. Ya, yang berniat adalah orang yang menanggung. Namun seandainya yang menanggung itu memberikan zakat fitrahnya kepada yang ditanggung dan mereka berniat sendiri, maka itu juga tidak apa-apa. Sama dengan orang yang menanggung ialah orang yang mengurus, yakni wali. Maka dia juga boleh berniat untuk mereka yang diurus. Seperti orang-orang bodoh, itu kan uangnya nanti ada yang ngurus. Maka ketika mengeluarkan zakat fitrah itu tidak usah ada izin dari yang diurus. Begitu juga orang tua tidak usah ada izin dari anak. Suami untuk mengeluarkan zakat fitrahnya istri itu tidak usah ada izin dari istri. Gusti itu tidak usah ada izin dari hamba sahaya ketika mengeluarkan zakat fitrahnya hamba sahaya. Beda halnya kalau kita menanggung zakat fitrahnya orang lain, maka itu harus ada izin dari orang lain yang ditanggung tersebut. Jadi kalau tidak ada izin, maka zakat fitrahnya itu tidak sah. Seperti itu. Jadi ini harus difahami betul dalam masalah zakat fitrah agar dalam menunaikan zakat fitrah itu sesuai dengan syariat Islam. Bagaimana tata cara niat ataupun pelafalan niat zakat fitrah? Sebenarnya niat itu di dalam hati ya. Sebenarnya niat itu di dalam hati. Jadi kalau sudah dalam hati itu niat untuk mengeluarkan zakat fitrah, maka itu sudah cukup sebenarnya. Namun sunnah untuk ditalaffuzkan ataupun dilafalkan, diucapkan, dan pelafalannya ataupun lafal yang akan diucapkan di dalam mengeluarkan ataupun niat mengeluarkan zakat fitrah ialah apabila untuk diri sendiri ialah nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Saya berniat untuk mengeluarkan zakat fitrah saya sendiri fardu karena Allah Ta'ala. Niat zakat fitrah untuk istri, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati fardhan lillahi ta'ala. Saya berniat mengeluarkan zakat fitrahnya istri fardu karena Allah. Untuk anak laki-laki, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladi fardhan lillahi ta'ala, ataupun an ibni fardhan lillahi ta'ala. Untuk anak perempuan, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an binti fardhan lillahi ta'ala. Niat zakat fitrah untuk diri sendiri dan keluarga, nawaitu an ukhrija zakatal fitri anni wa an jami'i ma yalzamuni nafaqatuhum syar'an fardhan lillahi ta'ala. Niat zakat fitrah untuk orang yang diwakilkan, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an fulan, sebutkan namanya. Terus ketika kita yang menerima zakat, maka ada doa yang harus kita panjatkan, yang harus kita ucapkan, yaitu ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahuron. Ini harus dihafal. Jadi kalau menerima zakat, maka seyogyanya membaca doa tersebut.
ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahura. Demikianlah sekelumit pembahasan mengenai zakat fitrah. Tentunya sangat banyak kesalahan dan kekurangan yang akan kita temui. Semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya sangat menunggu adanya saran, kritik dan komentar yang positif dari kawan-kawan untuk perbaikan pada pembahasan selanjutnya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah mendengarkan pembahasan saya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, khususnya kepada saya sendiri dan juga kepada kawan-kawan yang telah mendengarkan dari awal sampai akhir. Akhiran minni wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.